Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Di rekomendasi film hari ini, gue akan kasih kalian film animation dari Jepang dan yang pasti nggak akan kalah dari film animation Hollywood. Dan kalau kalian belum tahu, gue juga sebelumnya pernah buat film rekomendasi tentang animation 3D Jepang. Jadi bedanya sama yang kemarin sama yang 3D Jepang itu, kalau yang ini mungkin bakal didominasi oleh film 2 dimensi atau anime mungkin. Jadi kalau kalian yang suka sama anime, stay tune terus video ini. Buat para pecinta film yang belum subscribe, gue sarankan buat subscribe dulu channel ini. Yang udah subscribe gak usah pencet lagi ya, karena di channel ini gue bakal meng-share semua tentang seputar informasi film-film terbaru dan rekomendasi film-film terbaik. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Film pertama ini gue mau memberikan nuansa romance yang mungkin agak terlalu, ya lumayan deep lah. Walaupun film ini gue rasa emang terkesan terlalu puitis. Film ini berjudul 5 cm. Sinopsis dari film ini terbagi menjadi 3 chapter dalam satu movie tentunya. Oh iya, karena gue udah lama banget gak nonton film ini, jadi nggak terlalu bisa ngasih sinopsis yang mendetail lah. Dan sorry ya kalau misalkan sinopsis yang gue kasih nggak sama filmnya. Atau kalian juga bisa bantu gue koreksi di kolom komentar di bawah ini. Chapter yang pertama bercerita tentang 2 siswa SD bernama Takaki dan Akari yang baru saja pindah ke Tokyo dan menempati kelas yang sama. Banyaknya persamaan diantaranya membuat hubungan mereka berdua lebih dekat daripada siswa yang lain. Tapi bukan berarti pacar loh. Jangan, anak SD jangan main pacar-pacaran ya. Terus chapter yang kedua ini berkisar pada saat Takaki yang sudah semakin beranjak remaja, tepatnya pada kelas 3 SMU di daerah Kagoshima. Di sini Takaki bertemu dengan tokoh baru, yaitu seorang gadis teman sekelasnya yang menjadi inti cerita bernama Akane. Dan yang terakhir ini yaitu chapter ketiga adalah klimaks dari inti ceritanya yang bikin gua ya gitu. Takaki yang udah lulus sekolah dan bekerja di sebuah perusahaan bercerita tentang perasaan Takaki yang masih belum dapat melepaskan dirinya dari bayangan masa lalunya bersama Akari. Sedangkan si Akarinya sendiri sudah bertunangan dengan orang lain. Jangan gundah sama ceritanya yang agak deep, terlalu dramatisir ini ya. Karena di sini gue mau kasih saran rekomendasi romance yang mungkin agak nggak terlalu mainstream pada genre romance yang udah ada kayak zaman sekarang ya, bucin gimana gitu. Di film ini gue mengasingkan ceritanya karena kisahnya yang menarik dan sederhana, realistis lah bagi kalian kaum pria dan perempuan yang mencoba mencari cinta pertamanya. Selain itu narasi di film ini gue akui penuh dengan kata-kata puitis tapi ringan untuk ditonton. 5 cm per second tayang perdana pada 3 Maret 2007. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan di-vote lebih dari 47.000 pengguna akun. Film kedua akan diisi oleh film romance yang menurut gua ini adalah film terbaik di genre romance fantasi. Dan mungkin pernah gua bahas ya di kategori film animation mungkin. Film ini berjudul Kimi no Na wa. Kimi no Na wa menceritakan tentang 2 remaja yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana, lagi-lagi awalan tak sama Ki anjir. 2 remaja itu saling bertukar tubuh tanpa sebab satu sama lainnya. Awalnya mereka tidak menyadari pertukaran tubuh itu. Mereka menganggapnya hanya sebuah mimpi semata. Ceritanya sendiri dari 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi Taki dan Mitsuha. Masing-masing mempunyai cerita yang menarik. Taki yang menjadi perempuan tomboy di mata warga desa dan Mitsuha yang menjadi laki-laki feminim di mata teman-temannya. Jir, yang ngomong dimanapun kau berada, kau sudah terikat dengan jodohmu. Ya gitulah. Seakan-akan yang ada di film ini tuh ngomong jodoh nggak kemana gitu. Gua nggak pernah protes sih kalau misalkan Makoto Shinkai yang buat film pasti selalu jadi masterpiece di genre romance. Sebut aja ada 5 cm per second, The Garden of the World, dan yang paling terbaru yaitu Weathering with You. Semua adalah film-film sukses yang pernah digarap oleh Makoto Shinkai dan pasti kalian semua bakal dibawa mewek sama karyanya. But bagi gua sorry ya, gua nggak termasuk tuh. Kimi no Na wa tayang perdana pada 7 Desember 2016. IMDb memberikan rating sebesar 8,4 dan di-vote lebih dari 162.000 pengguna akun. Ya well done lah buat film animasi paling populer di Jepang dan di dunia pada saat itu. Film ketiga udah pasti tau lah film apa. Trilogi dari karya Makoto Shinkai gua masukin semuanya. Biarin aja yang mau protes komen aja di bawah. Ya emang karena bagus film-filmnya, mau gimana lagi. Film ini berjudul Tenki no Ko.
Cerita dari Weathering with You dimulai dengan kehadiran seorang remaja bernama Hodaka di kota Tokyo setelah kabur dari rumah dengan alasan yang gak jelas. Pelarian yang dilakukan oleh Hodaka tersebut gak berjalan lancar karena terlilit masalah ekonomi dan personal. Hal itu yang membuatnya sempat jadi gelandangan di distrik Kabukicho. Di distrik tersebutlah ia bertemu dengan seorang perempuan yatim piatu bernama Hina. Bla bla bla, singkat cerita, Hina ternyata memiliki kekuatan super setelah ia mengunjungi kuil-kuil yang terlantar. Ia mampu mengembalikan cahaya matahari ketika cuaca mendung, bahkan hujan badai sekalipun dia bisa mencerahkannya. Setelah Your Name yang berhasil mewabah di dunia dengan total penghasilan mencapai US $360 juta secara keseluruhan, film ini pun lahir dengan tema yang sama dengan alur cerita yang berbeda. Dan benar-benar visual grafiknya unbelievable lah. Apalagi dengan soundtrack yang diisi oleh Red Wimps yang semakin bikin gua merinding pas lihat film ini. Mungkin ini film gak terlalu hype kayak Your Name, tapi menurut gua dari segi penggambaran karakter dan visual grafiknya sih ini lebih unggul sedikit lah. Walaupun gue lebih suka sama Your Name sih. Weathering with You tayang perdana pada 21 Agustus 2019. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan di-vote lebih dari 8.000 pengguna akun. But why cuma 8.000? Come on man, vote! Film keempat ini adalah dari sebuah manga terkenal yang cuma ada 7 volume, but gua nggak baca manganya, jadi jangan protes kalau misalkan reviewan gua nggak terlalu spesifik dan akhirnya dibuat movie-nya oleh studio Kyoto Animation. Film ini berjudul Koe no Katachi. Koe no Katachi aka Silent Voice ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Soya Ishida yang sewaktu SD seringkali membuat onar dengan melakukan pembulian kepada murid pindahan bernama Shoko Nishimaya yang tungarungu coba. Karena suatu kejadian Soya ketahuan dan kemudian teman-teman sekelasnya pun mulai melakukan hal yang sama kepadanya, yaitu bullying. Bla bla bla, singkat cerita di masa SMA seorang remaja yang dulunya sering banget ngebully yaitu Soya akhirnya mulai menutup hatinya dan selalu merasa bersalah kepada yang ia bully sewaktu SD. Tetapi tanpa diduga suatu hari Soya kembali bertemu dengan Shoko. Pertemuan ini pun membuat Soya mulai berubah. Untuk pertama kalinya gue nonton film atau nonton anime selain School Days, Yulai and April or Boku no Pi Hero Academia maksudnya, dengan emosional yang lumayan ngangkat. Gini men, film ini adalah paket lengkap 3P. Apa itu 3P? Yaitu persahabatan, penyesalan, dan pertemanan itu jadi satu. Jadi di film ini gue jamin anti ngantuk, gak kayak film-film romance lainnya. Ya lu semua tau lah film romance sekarang tuh gimana. Kalau gak bucin ya... A Silent Voice tayang perdana pada 3 Mei 2016. IMDb memberikan rating sebesar 8,2 dan di-vote lebih dari 34.000 pengguna akun. Mantap dah, rekomen pokoknya. Film kelima dan yang terakhir ini datang dari film animasi Jepang yang mengisahkan seorang ibu yang membesarkan dua anaknya yaitu seorang werewolf. Film ini berjudul Okami Kodomo no Ame to Yuki. Hana adalah seorang mahasiswa yang sedang bekerja paruh waktu dan gak ada sebab akibat tiba-tiba ia telah jatuh hati pada pandangan pertama sama seorang laki-laki yang sangat misterius. Dalam sebuah situasi tepatnya pada bulan purnama, sebenarnya laki-laki itu gak bisa dikatakan sepenuhnya seorang manusia. Ia menunjukkan jati dirinya sebagai seorang manusia serigala ala-ala Twilight lah gitu. Singkat cerita, mereka berdua mulai membangun sebuah keluarga. Terus mereka memiliki dua orang anak bernama Ame dan Yuki. Yang tentu aja manusia serigala juga ikut bapaknya. Namun hal yang tak terduga terjadi, lelaki misterius tersebut tewas dalam sebuah insiden kecelakaan. Mulai dari situ Hana jadi orang tua tunggal bagi Ame dan Yuki. Mungkin terkesan sederhana kali ya, tapi tenang, di sini yang menarik bukan dari segi storynya. Serius ini film rekomen banget karena biar tahu kalian semua gimana susahnya seorang ibu membesarkan anaknya. Yang sering banget bocil-bocil bohong minta uang keperluan sekolah malah dipakai buat main warnet nih. Emang geblek ente mah. Wolf Children sebenarnya masih membawa unsur klis dalam beberapa subgenre drama fantasi dan coming of age. Dengan naskah Satoko Ukudera dan Mamoru Hosoda menjadikan kekelisahan tersebut menjadi terasa lebih baru dan seru. Wolf Children tayang perdana pada 21 Juli 2012. IMDb memberikan rating sebesar 8,1 dan di-vote lebih dari 35.000 pengguna akun. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film animation romance Jepang terbaik dari gua kali ini.
Sebenarnya masih banyak sih list film animasi Jepang yang wajib kalian tonton. Apalagi di tahun 19 itu plot story-nya menurut gua masih terbaik banget, masih fresh dan agak mengesampingkan detail animasinya tapi nggak bakal mengurangi kualitasnya juga. Nah rencananya kalau video ini mencapai 100 like, gua bakal langsung buat part 2-nya. Yang dimana di part 2 ini gua bakal kasih rekomendasi film romance di era 19 yang pasti buat kalian semua dibawa takjub sama story-nya. Oke, subscribe terus channel ini lalu share video ini. Gua Ari, see you in the next video.